Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Manata, NIM 13142155. Di sini saya akan mempresentasikan tugas administrasi pembangunan yang berjudul Hukum Administrasi Pembangunan. Langsung saja, yang pertama, dasar hukum administrasi pembangunan. Dasar hukum administrasi pembangunan dapat bervariasi antara negara-negara yang berbeda. Namun, umumnya terdapat beberapa sumber dasar hukum yang menjadi landasan bagi hukum administrasi pembangunan. Berikut adalah beberapa contoh dasar hukum administrasi pembangunan yang umum ditemukan. Yang pertama, konstitusi; kedua, undang-undang pembangunan; ketiga, peraturan pemerintah; yang keempat, kebijakan publik; yang kelima, perjanjian internasional. Penting untuk dicatat bahwa dasar hukum administrasi pembangunan dapat bervariasi antar negara-negara, tergantung pada sistem hukum dan kebijakan nasional masing-masing negara. Oleh karena itu, dalam konteks spesifik suatu negara, penting untuk merujuk pada undang-undang dan peraturan yang berlaku di negara tersebut untuk memahami dasar hukum administrasi pembangunan secara lengkap. Selanjutnya, yang kedua, peran hukum administrasi pembangunan. Yang pertama, regulasi dan pengaturan. Hukum administrasi pembangunan berperan dalam merumuskan aturan dan peraturan yang mengatur kegiatan pembangunan. Ini karena mengatur proses perizinan, izin lingkungan, regulasi sektor tertentu, dan ketentuan teknis lainnya yang berlaku untuk pembangunan. Kedua, perlindungan hukum. Hukum administrasi pembangunan melindungi hak-hak individu dan masyarakat terkait dengan pembangunan. Hal ini mencakup perlindungan hak atas tanah, hak lingkungan, hak partisipasi publik, dan hak-hak lainnya yang terkait dengan pembangunan. Yang ketiga, koordinasi dan implementasi. Hukum administrasi pembangunan mengatur proses koordinasi antara berbagai lembaga dan sektor pemerintahan dalam melaksanakan program dan proyek pembangunan. Yang keempat, penyelesaian sengketa. Hukum administrasi pembangunan juga berperan dalam menyelesaikan sengketa yang muncul dalam konteks pembangunan. Ini melibatkan penyelesaian sengketa antara pemerintah dan individu atau antara pihak-pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan. Yang kelima, pemantauan dan evaluasi. Hukum administrasi pembangunan memfasilitasi pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan dan program pembangunan. Ini memastikan bahwa tujuan pembangunan tercapai dan kebijakan yang ada efektif dalam mencapai hasil yang diharapkan. Selanjutnya, yang ketiga, pendekatan hukum administrasi pembangunan. Pendekatan perencanaan dan regulasi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan proses pembangunan melalui perencanaan yang matang dan regulasi yang jelas. Pendekatan partisipasi. Pendekatan ini mengedepankan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan. Hukum administrasi pembangunan dengan pendekatan ini mendorong partisipasi publik dan dalam pengambilan keputusan, konsultasi, dan mekanisme partisipasi lainnya. Selanjutnya, pendekatan perlindungan dan lingkungan. Pendekatan ini menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai prioritas dalam proses pembangunan. Hukum administrasi pembangunan dengan pendekatan ini mengatur persyaratan lingkungan, penilaian dampak lingkungan, rehabilitasi lingkungan, dan perlindungan sumber daya alam. Selanjutnya, pendekatan pengawasan dan penegakan hukum. Pendekatan ini fokus pada pengawasan dan penegakan hukum terkait dengan pembangunan. Hukum administrasi pembangunan dengan pendekatan ini menyediakan mekanisme pengawasan, inspeksi, sanksi, dan penyelesaian sengketa untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar pembangunan yang ditetapkan. Selanjutnya, pendekatan inklusif dan peradilan. Pendekatan ini menekankan perlakuan yang adil, inklusif, dan berkeadilan dalam proses pembangunan. Hukum administrasi pembangunan dengan pendekatan ini mengatur penghindaraan diskriminasi, perlindungan hak-hak minoritas, distribusi yang adil dari manfaat pembangunan, dan pemenuhan hak asasi manusia dalam konteks pembangunan. Selanjutnya, pendekatan tersebut sering terkait dan dapat digunakan bersama-sama dalam hukum administrasi pembangunan. Kombinasi pendekatan ini membantu menciptakan kerangka hukum yang komprehensif dan seimbang untuk mengolah pembangunan dengan memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan keadilan. Baik, itulah presentasi dari saya.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.